Kasus hukum viral di Sleman, Yogyakarta. Penetapan tersangka terhadap korban memicu reaksi publik yang luar biasa. Publik kemudian bertanya-tanya sampai sejauh mana batas pembelaan yang boleh dilakukan supaya tidak bermasalah secara hukum. Berita di CNN lebih kurang kronologisnya seperti ini ya. Tersangka sedang bawa mobil, melihat istrinya yang naik motor dijamret. Tersangka mengejar penjamret dengan kecepatan tinggi, penjamret kejepit, naik ke atas trotoar, menabrak tembok, berakhir dengan luka dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi kemudian menetapkan korban menjadi tersangka berdasarkan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas yang mengatur soal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana 6 tahun. Pasal 311 berkaitan dengan tindakan sengaja membahayakan nyawa. Supaya ini tidak menjadi ambigu, mari kita lihat unsur-unsur pembelaan diri di dalam KUHP yang terbaru. Kita lihat pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana. Jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Batasan unsur pembelaan diri yang sah itu lebih kurang seperti ini. Yang pertama, adanya serangan atau ancaman nyata. Pada kasus Hogi kita melihat jelas ancaman dan serangan nyatanya ada. Yang kedua, serangan melawan hukum juga ada. Jamret perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, ancaman bersifat seketika, artinya saat itu juga bukan sudah kabur lalu dikejar. Nah, ini mungkin agak samar-samar ditafsir oleh kepolisian ya. Yang keempat, pembelaan bersifat perlu dan seimbang, artinya tidak berlebihan, tidak menggunakan kekuatan yang mematikan jika ancaman sudah berhenti. Penetapan tersangka dengan dugaan kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia dan tindakan yang membahayakan nyawa, ini terkesan aneh. Kenapa? Karena peristiwa hukum yang sebenarnya adalah penjamretan, bukan pidana lalu lintas. Dalam konteks ini, polisi harus bijaksana dan arif dalam menetapkan status tersangka. Jangan sampai masyarakat itu kemudian menjadi ketakutan karena membela dirinya. Demikian juga masyarakat ketika melakukan pembelaan bukan didasarkan atas balas dendam. Nah, kasus ini sudah dihentikan proses penyidikannya dengan kesepakatan antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan Komisi 3 DPR. Dihentikan penyidikannya, bukan restoratif justice ya. Jadi ingat ya, patok batas pembelaan diri itu adalah pada 4 unsur pembelaan diri tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kali ini kita bahas yang pidana. Biasanya kan sengketa klaim asuransi perdata khusus